Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Teknisi Kampung. Nah, kali ini di meja saya ada sebuah LED TV Samsung 32 in ya. Ini modelnya. Ini dengan model UA32FH4003R. Ya, tipenya juga nomor UA32FH4003. Nah, masalah TV ini mati total ya, karena udah kata pemilik TV ini lama tidak dipakai dan dia disimpan ya, dan kemudian ketika dia mau menghidupkan TV-nya dan udah beberapa bulan kemudian tiba-tiba TV-nya tidak bisa menyala lagi katanya. Ini bisa langsung saja coba saya pasangkan kembali, saya colokkan listriknya ya. Nah, benar saja ini TV-nya tidak ada respon sama sekali. Lampu indikator pun tidak menyala. Dia memang mati total, tidak ada respon sama sekali. Lampu indikatornya pun tidak menyala ya. Oke, apa masalahnya? Kita akan mengetahuinya nanti setelah TV-nya kita buka dan saya lakukan pengecekan ya. Oke, biasanya untuk masalah mati total, indikator pun tidak menyala. Biasanya terjadi masalah di power supply-nya ya. Tapi untuk memastikannya kita perlu memberinya tegangan dulu. Kita nanti akan ukur di tegangan keluar di soket ini ya. Apakah tegangan keluarnya ada? Kalau tidak ada, nanti kita telusuri lagi di elko utamanya apakah tegangannya masuk ya. Ini saya akan pasang dulu colokan untuk kita bisa ngetesnya ya. Ini kamera saya akan atur dulu. Dan untuk mengukurnya, ini saya akan balikkan dulu. Tapi sebelumnya, ini perlu dikasih alas ya, karena untuk menghindari terjadinya konslet. Jadi ini akan saya alas menggunakan kertas ini. Nah, ini baru mudah nanti ya. Sekarang ini akan saya colokkan dulu ke listrik. Untuk soket di tegangan keluar atau di pin outnya, ini TV sudah terpasang ke listrik. Dan ini saya atur dulu biar mudah terlihat ya. Ini ada ground. Ini akan saya ukur dulu. Nah, dia tegangan keluarnya tidak ada sama sekali. Kemudian ini di pin 34 juga tidak ada. Yang terukur resistansi sebesar 3 kilo ohm. Di pin 12 nya juga tidak mengeluarkan tegangan, hanya terukur resistansi sebesar 9,14. Kemudian di pin 56 juga tidak ada tegangan. Pin 56 ini pin switch on ya, switch on. Dia juga tidak ada tegangan, hanya resistansi sebesar 121 kilo ohm. Dan 78, 9, 10 ini groundnya teman-teman. Bisa dilihat nanti lebih dekat, berarti tegangan keluar tidak ada. Ini sudah jelas masalah ada di power supply ya.
Kemudian untuk tegangan masuknya, apakah ada tegangan masuk atau tidak ya? Ini colokan listrik ada di sebelah sini. Kemudian lanjut ukur ke sini, dicari elko utama. Elko utamanya ada di ini dia. Ini elko utama. Elko utama ada ya, tegangan sebesar 286 DC. Jadi tegangannya ada. Saya akan apa lagi? Ada sekitar 280 atau 281. Ada ya tegangannya. Jadi masalahnya tegangan masuk tapi tegangan keluar tidak ada ya. Sekarang colokan listrik saya cabut. Dan setelah colokan listrik dicabut, apakah ini masih elko utamanya masih menyimpan tegangan ya? Oh tidak. Ini dia ada penurunan. Tegangannya turun ya. Jadi kesimpulannya ini kemungkinan masalah ada pada bagian sekunder ya, karena tegangan di elko utama ini dia tidak tersimpan lama. Nah, itu tegangan terlihat sudah mulai habis ya, 5,6. Artinya di bagian primernya normal, masalahnya ada pada sekunder. Karena di elko utama dia tidak menyimpan tegangan secara lama, tegangannya bisa habis. Tapi kalau tegangan di elko utama ini tersimpan, tidak membuang ya, berarti masalahnya ada di blok primer. Nah ini untuk TV ini power supply-nya di elko utamanya ini dia membuang tegangan, artinya di primernya bagus ya, tidak ada masalah. Dan masalah ada di sekundernya. Oke, sekarang untuk mengecek bagian sekundernya, ini bisa dilakukan ditelusuri dari tegangan keluar dulu. Oke, ini saya masuk ke mode dioda dulu. Ini MOSFET untuk kontrol BL. Nah, biasanya kalau di MOSFET ini rusak, untuk kontrol BL rusak, tegangan di sini tetap keluar dan TV akan protek ya, LED indikator akan menyala. Sementara di TV ini LED indikatornya tidak menyala. Ini bisa dicoba lihat lagi di indikatornya nanti ya. Saya akan colokkan lagi ke listrik. Saya colokkan lagi ke listrik, bisa dilihat ini LED indikatornya tidak menyala sama sekali. Artinya ini masalah ada di bagian sekunder ya. Oke, sekarang saya akan mulai ngecek dari sini dulu. Karena setelah trafo switching ini ada dioda. Ini ada 2 buah dioda ya. Sekarang saya ukur 2 dioda ini. Nah, dioda ini terukur short ya teman-teman. Dia 0,3, 0,4. Terus, padahal ini di mode dioda. Jadi kemungkinan masalahnya ini ada pada dioda teman-teman. Karena seharusnya dioda itu dia tidak nge-short ya, seperti itu. Kemudian saya ukur lagi apakah dioda yang rusak atau ada komponen lain yang rusak. Ini kaki diodanya sudah terlepas. Kaki diodanya sudah saya lepas, kedua di sebelah sisinya ya. Kemudian ini diukur. Nah, setelah kaki dioda dilepas, ini tidak nge-short lagi teman-teman. Artinya ini tidak ada masalah di komponen yang lain. Masalahnya ada pada dioda. Sekarang lanjut ukur diodanya satu persatu.
Sepertinya dioda yang ini bagus. Nah, benar ya, itu menunjukkan nilai 0,2 atau 0,3. Kemudian dioda yang satunya lagi. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia masalahnya. Ini dia masalahnya. Salah satu diodanya rusak. Ini dioda SB5150. Jadi karena dioda yang ini bagus, ini saya akan pasang kembali dan lanjut lepas dioda yang rusak. Ini dioda SB5150 atau LT7120 ya. Dioda SB5150 ini nilainya 5 ampere 150 volt. Jadi saya akan cari penggantinya. Oke, jadi karena saya tidak punya dioda pengganti dengan nilai yang sama, yang baru juga tidak ada ya. Jadi saya ada dioda HBR 5150. Ini sama sebenarnya teman-teman, hanya beda di kodenya saja. Ini kode di body diodanya SB5150, sedangkan yang ini HBR 5150 ya, HBR 5150. Datasetnya sama, 5 ampere 150 volt. Jadi ini bisa dipakai untuk penggantinya ya. Nah, sekarang ini coba akan saya tes dulu. Ini saya lepas saja. Untuk ngetesnya ini saya lepas dulu ya. Saya akan ukur tegangan keluarnya dulu. Sekarang TV akan saya colokkan ke listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya ukur lagi. Pin 1, 2. Nah, ini udah keluar teman-teman. Ada sekitar 2,7 volt DC. Kemudian di pin 3, 4 keluar 3,38. Kemudian 5, 6 ada sekitar 4,58 volt ya. Ini untuk switch on. Oke, ini tegangan sudah keluar. Sekarang tegangan itu normal ya. Jadi tidak perlu dites lagi, dihidupkan tanpa menggunakan mainboardnya karena tegangan itu sudah normal. Sekarang langsung saja bisa dipasang. Oke, saya cabut dulu colokan listriknya. Kemudian ini akan saya pasang. Bisa nanti kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah terpasang. Sekarang kita tes dulu apakah sudah berhasil. Tapi yang jelas itu berhasil ya, karena tegangan sudah keluar. Sekarang ini akan saya hidupkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, TV sudah menyala teman-teman. Ini bisa terlihat ya. Backlightnya sudah menyala dan indikatornya juga sudah menyala. TV sudah mulai switch on ya. Ini coba saya matikan lagi. Kemudian saya hidupkan. Nah, ini dia sudah menyala dan langsung start. Oke, sekarang ini masalah sudah selesai dan TV sudah bisa terlihat menyala itu ya. Lampunya BL-nya, backlightnya sudah hidup. Coba dilihat. Oke. Nah, itu dia teman-teman, TV-nya menyala. Alhamdulillah, masalah tidak berat ya. Masalahnya cuman pada dioda. Oke, ini saya akan pasang dulu. Saya akan pasang dulu tutup belakangnya, lalu bisa dites, diberi gambar. Sebelumnya seruput kopinya.
Pas kopinya habis teman-teman, TV pun selesai. Oke teman-teman, ini langsung saja ini akan coba saya hidupkan. Karena ini udah mau sahur, jadi saya mau pergi sahur. Jadi ini akan saya tes sebentar saja. Oke, ini sudah hidup TV-nya. Oke teman-teman, ini mantap hasilnya ya. Cuman pada TV-nya ada sedikit cacat di LCD-nya, mungkin karena udah terlalu lama nggak dipakai ya ini. Tapi ini biasanya kalau sudah lama hidup nanti akan hilang sendiri. Oke teman-teman, jadi itu ya masalahnya, hanya satu buah dioda di bagian sekunder power supply-nya. Oke, cukup sampai di sini dulu video ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.